Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun belajar di rumah saja harus tetap semangat. Perkenalkan, nama Ibu Rini Rosita. Bisa kalian panggil Ibu dengan Ibu Rini. Ibu sebagai guru pendamping dari Ibu Aan dan Ibu Susan pada mata pelajaran ekonomi. Pada pertemuan minggu lalu, kalian telah mempelajari tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, yaitu produksi. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang distribusi dan konsumsi. Apa itu distribusi? Pasti dalam kehidupan sehari-hari kalian sering mendengar kata distribusikan ya. Jadi, distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam menyalurkan barang melalui produsen kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Di sini ada kegiatan distribusi. Yang pertama adalah pembelian. Kemudian ada pemilahan dan pengelompokan barang. Jadi ditentukan sesuai dengan jenis barangnya. Lalu ada pembungkusan dan pengempakan. Bertujuan untuk barang tersebut agar tidak mudah rusak. Kemudian ada penggudangan, yaitu penyimpanan sementara sebelum dijual. Lalu ada pengangkatan dan pengangkutan, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari pabrik kepada toko dan dari toko kepada konsumen. Kemudian ada pihak-pihak distribusi. Yang pertama ada agen. Agen merupakan perantara dalam melakukan kegiatan pembelian dan penjualan atas perjanjian. Contohnya agen gas LPG. Lalu ada broker atau makelar, yaitu perantara antara transaksi penjualan dan pembelian atas nama orang lain. Contohnya dalam penjualan tanah, rumah, atau motor, seperti itu. Kemudian ada komisioner. Komisioner itu sama seperti makelar, namun mengatasnamakan dirinya sendiri dan diberi tanggung jawab untuk menjual atau membeli barang tersebut. Melakukan kegiatan ini, maka pihak tersebut akan mendapatkan komisi. Selanjutnya ada eksportir. Eksportir adalah melakukan penjualan, transaksi penjualan dari hasil produsen dalam negeri kepada luar negeri. Lalu ada importir, yaitu kebalikannya, dengan cara membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian ada pedagang besar, yaitu kegiatannya membeli atau menjual barang dalam jumlah yang besar. Lalu ada pedagang eceran. Jadi pedagang eceran ini membeli barang atau jasa dari pedagang besar kemudian dijual lagi kepada konsumen. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama ada produk. Produk itu dapat dilihat fisiknya, baik itu jenisnya maupun kualitasnya. Karena dalam proses pendistribusian produk itu beda-beda. Lalu ada pasar. Jika dilihat dari pasar, kita harus mengetahui minat konsumen di suatu daerah tersebut. Kemudian pangsa pasarnya seperti apa. Lalu ada produsen. Dalam produsen ini kita harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan pendistribusian. Serta biasanya kalau perusahaan yang awal-awal itu menggunakan perantara agar lebih baik kinerjanya. Kemudian ada perantara. Perantara di sini melakukan kegiatannya dengan maksimal, yaitu baik dalam pelayanannya, keuangannya, ataupun yang lainnya. Di sini ada mata rantai distribusi. Yang pertama ada mata rantai sangat panjang. Pada mata rantai ini, kegiatan pendistribusian dilakukan oleh beberapa distributor. Lalu ada mata rantai panjang, sama seperti mata rantai sangat panjang, namun tidak sebanyak mata rantai sangat panjang, jadi tidak ada agen utamanya. Kemudian pada mata rantai saluran distribusi agak pendek ini masih menggunakan perantara, namun tidak sebanyak mata rantai panjang. Misalnya dari produsen kepada grosir, dari grosir kepada pengecer, dan dari pengecer kepada konsumen. Lalu ada mata rantai saluran distribusi pendek. Di sini hanya menggunakan satu perantara saja. Jadi dari produsen kepada pengecer, dari pengecer kepada konsumen. Selanjutnya ada mata rantai saluran distribusi sangat pendek atau langsung. Nah, di sini produsen menjual barangnya langsung kepada konsumen. Contohnya nelayan yang sedang menangkap ikan, lalu hasil tangkapannya dijual langsung kepada masyarakat. Seperti itu.
Kemudian ada konsumsi. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian melaksanakan kegiatan konsumsi ya. Jadi konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau menghabiskan suatu daya guna barang atau manfaat barang tersebut untuk memenuhi kehidupan seseorang. Pelaku kegiatan konsumsi adalah konsumen, sedangkan produk yang dikonsumsi atau barang dan jasa yang ditawarkan disebut dengan produsen. Kemudian ada ciri-ciri dan pembagian benda konsumsi. Yang pertama, benda untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Misalnya kalian ingin membeli HP, maka kalian harus mengeluarkan uang yang cukup besar. Lalu ada benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, seperti itu. Kemudian ada manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Benda konsumsi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada benda yang habis dalam sekali pemakaian, contohnya makanan, minuman, dan obat-obatan. Lalu ada benda yang pemakaiannya berulang-ulang atau pemakaiannya relatif lama, contohnya pakaian, sepatu, komputer, itu bisa berulang-ulang dipakainya. Kemudian ada tujuan kegiatan konsumsi. Tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung, sedangkan penggunaan benda-benda di luar tujuan konsumsi tersebut tidak dikategorikan sebagai kegiatan konsumsi, melainkan kegiatan produksi. Contohnya penyewaan tempat fitness, itu untuk menghasilkan uang, dan itu disebut dengan kegiatan produksi. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama ada faktor ekonomi, dan yang kedua ada faktor non-ekonomi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada faktor ekonomi. Dilihat dari tingkat pendapatan. Jadi, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin besar juga jumlah dan jenis barang yang dikonsumsinya. Begitupun sebaliknya. Kemudian ada tingkat harga barang dan jasa. Jadi, semakin tinggi tingkat harga barang dan jasa, maka semakin sedikit pula jumlah dan jenis barang yang dikonsumsi. Lalu ada ketersediaan barang dan jasa. Di sini kita lihat, jika seseorang mempunyai uang yang sangat banyak, kemudian ingin membeli barang atau jasa dan barang jasa itu tidak ada, maka konsumsinya tidak akan terpenuhi. Kemudian ada faktor non-ekonomi. Yang pertama dilihat dari jumlah tanggungan keluarga. Semakin besar jumlah tanggungan keluarga, maka semakin besar pula jenis dan jumlah barang yang dikonsumsinya, karena kebutuhan tiap orang itu beda-beda. Lalu tingkat pendidikan. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka jumlah dan jenis barang yang diperlukan juga semakin banyak. Kemudian ada tempat tinggal. Misalnya orang yang tinggal di daerah dingin dan di daerah panas. Orang yang di daerah dingin memerlukan pakaian yang cukup tebal. Kemudian ada lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Di sini kita lihat contohnya. Misalnya orang Jawa menyukai makanan yang manis, sedangkan orang Padang menyukai makanan yang pedas. Maka kita harus mengetahui apa itu yang dikonsumsi oleh orang tersebut. Lalu ada teori perilaku konsumen. Di sini kita ketahui ya bahwa kebutuhan tiap orang itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya terbatas, baik itu sumber dayanya ataupun yang lainnya. Di sini ada dua pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan kardinal atau kuantitatif, di mana tingkat kepuasan konsumen itu dapat diukur. Dalam pendekatan kardinal ada hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1 misalnya, seseorang menyukai coklat. Jika orang itu memakan coklat secara terus-menerus, maka tingkat kepuasannya itu akan menurun karena akan merasakan kejenuhan. Lalu ada hukum Gosen 2. Orang akan memenuhi berbagai kebutuhannya sampai mencapai intensitas yang sama. Misalnya dalam jumlah yang sama, kita memakan 3 buah apel dan 2 buah jeruk, ataupun sebaliknya. Dengan menggunakan pendekatan kardinal, kepuasan maksimum yang akan dicapai konsumen secara sistematis dapat ditunjukkan dengan persamaan MUA per PA sama dengan MUB per PB sama dengan MUC per PC. Yang artinya MU adalah marginal utility atau nilai guna marginal. Kemudian P adalah price atau harga, ABC adalah jenis barang. Untuk mengkonsumsi dua jenis barang,
dengan harga yang berbeda, rumus kepuasan maksimumnya adalah sebagai berikut. MUA per PA sama dengan MUB per PB, atau MUA per MUB sama dengan PA per PB. Lalu ada pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal adalah pendekatan yang daya guna suatu barang tidak perlu diukur, jadi cukup dibandingkan saja, seperti itu. Contoh soal, di sini dapat dilihat ya, titik kepuasan A yaitu mengkonsumsi 3 buah donat dan 8 es krim. Nah, kalau titik kepuasan B, jika kita ingin mengkonsumsi 6 buah donat atau tambahan 3 donat, maka harus mengorbankan 4 buah es krim. Dan begitu pula yang C, jika kita ingin mengkonsumsi 9 buah donat, maka kita harus mengorbankan 2 buah es krim. Dan kita lihat titik kepuasan yang D, jika kita ingin mengkonsumsi 12 donat, maka kita harus mengorbankan 1 buah es krim. Kita lihat ya kurva interferensinya sebagai berikut. Kurva interferensi merupakan kurva yang menunjukkan titik kombinasi 2 buah barang yang memberikan titik kepuasan yang sama. Ciri dari kurva interferensi adalah memiliki kemiringan negatif, kemudian tidak adanya perpotongan, serta cembung terhadap titik nol. Kita lihat ya bahwa di sini titik kepuasan A memakan 3 buah donat dan 8 es krim. Lalu titik kepuasan B memakan 6 buah donat dan memakan 4 buah es krim. Jadi setengahnya dari es krim titik kepuasan A, karena harus ada yang dikorbankan. Begitu pula yang C, jika kita ingin mengkonsumsi 9 buah donat, maka kita harus mengorbankan setengah dari 4 es krim tersebut. Jadi kita mendapatkan 2 es krim. Begitu pula yang D, jika kita ingin mengkonsumsi 12 donat, maka kita harus mengorbankan setengah dari 2 es krim titik kepuasan C, yaitu 1 buah es krim. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya di forum diskusi web Sekolahan ID atau melalui WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.